Chronicles of the Demon Faction, salah satu manhwa terbaik di genre murim. Chapter awalnya saja sudah menyajikan pertarungan yang intens dan brutal kawan, sehingga membuat mata kita sulit untuk berkedip. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini agar admin semakin semangat dalam membuat video. Karena tanpa kalian, channel ini tidak akan pernah bisa berkembang. Oke, kita lanjut. Chun Ha-jin, sang Assassin King, yang awalnya merupakan tangan kanan ketua aliansi Regis Heavenly, berupaya melepaskan diri dari belenggu ketua aliansi, yang di belakang layar selalu memperalatnya untuk melakukan misi-misi kotor. Di usia yang telah memasuki 40 tahun, pelarian dirinya berjalan sangat dramatis. Ia terus-terusan dikejar pasukan gabungan milik aliansi untuk dilenyapkan karena ia adalah saksi kunci yang mengetahui seluruh kebusukan ketua murim selama ini. Belasan, puluhan, bahkan ratusan pendekar murim mulai dari pendekar biasa hingga master-master ahli dikerahkan untuk membunuhnya. Kini tinggal belasan pengejarnya yang masih hidup. Namun pada situasi ini mereka yakin akan mampu membunuhnya karena telah berhasil mengepung dan memojokkannya. Namun dengan tenang Chun Ha-jin berkata, cuma beberapa orang saja. Master bela diri yang mengepungnya menjawab bahwa Chun Ha-jin terlalu sombong, hanya karena telah membunuh beberapa orang ahli dari mereka. Dengan serentak mereka pun langsung menyerang secara bersamaan, menggunakan berbagai senjata tajam yang mereka pegang. Chun Ha-jin yang terlihat cool tanpa ekspresi, mengayunkan pedang besar two-handed andalannya, langsung menebas tanpa henti siapapun yang berada di dalam jangkauannya. Sambil berkata kepada mereka, kalian ingin aku mati saat mimpi untuk menjalani hidup bebas yang telah aku dambakan selama 30 tahun terakhir kini ada di depan mataku? Chun Ha-jin pun semakin menggila dan seolah menari dengan pedang tanpa lelah. Kini ia mulai menerobos sambil menebas dan membantai para pengejarnya. Chun Ha-jin melompat ke atas senjata musuhnya dengan aura mengerikan yang terpancar, membuat musuh-musuhnya menjadi kagum bercampur rasa ngeri, menyaksikan kemampuan di luar nalar dari salah satu 10 besar ahli bela diri terkuat dan satu-satunya assassin terbaik di dunia. Menggunakan ledakan ki-nya, ia menghantam kerumunan musuh sehingga membuat mereka terpental, sehingga sebagian besar mereka kehilangan nyawanya. Kini kondisi Chun Ha-jin semakin memburuk. Pedangnya mulai tumpul, tubuhnya semakin lelah. Namun jumlah pasukan yang mengejarnya seolah tidak pernah berkurang. Namun sebagai raja assassin yang terkenal teguh, ia tidak pernah menyerah untuk menggapai kehidupan bebas yang selama ini ia impikan. Setelah berhasil mengalahkan para pengejarnya, Chun Ha-jin melanjutkan pelariannya menuju tempat rahasia yang telah ia siapkan selama ini. Setelah cukup jauh dan merasa sedikit aman, Chun Ha-jin pun berbaring untuk beristirahat demi memulihkan sedikit energinya. Dengan rasa lelah dan lapar yang telah menumpuk akibat pelarian dan pertarungan yang tanpa henti selama lebih dari 7 hari, Chun Ha-jin kini mulai merasa sangat lapar dan sambil terbaring, ia membayangkan nikmatnya dumpling hangat karena selama pelarian ini hanya bisa memakan dendeng kering keras yang telah ia siapkan sebelum pelarian diri. Namun baru dalam 10 tarikan nafas, musuh kuat lainnya telah datang dan tiba-tiba melancarkan serangan jarak jauh menggunakan sword aura yang menebas seluruh benda dalam jangkauan serangannya dan mengakibatkan pepohonan terpotong-potong dengan mudah seperti tahu rebus yang dipotong sangat mudahnya. Chun Ha-jin berkata, ternyata bukan hanya ahli dari aliansi Regis Heavenly saja. Bahkan ahli bela diri dari benteng Steel Blood dan elit dari Steel King ternyata juga dikerahkan untuk membunuhnya. Menyadari lawan kali ini jauh lebih hebat dan tangguh dari yang sebelumnya, Chun Ha-jin langsung menyerang kembali dengan kemampuan terbaiknya. Setelah pertarungan yang sengit dan bertukar beberapa belas jurus, Chun Ha-jin akhirnya berhasil mengalahkan master bela diri tersebut. Chun Ha-jin yang selama pertarungan sengit tadi sebenarnya telah menyadari adanya sesosok master yang selevel dengannya, yang sedang bersembunyi memperhatikan pertarungan. Dengan tegas namun penuh kewaspadaan,
Chun Hajin memanggil sesosok tersebut yang ternyata adalah Secret Demon Queen untuk berhenti bersembunyi di dalam kegelapan dan agar segera muncul. Dengan tersenyum ringan, Secret Demon Queen perlahan muncul dan menyapa Chun Hajin yang kini telah terlihat sangat kelelahan. Di sisi lain, Jung Il-ryong, tetua pertama aliansi Regis Heavenly, yang mengomandoi pengejaran telah sampai di lokasi penyergapan terakhir. Dengan rasa kagum sekaligus ngeri yang bercampur aduk, ia menyaksikan tumpukan mayat pendekar dan master bela diri yang telah dikerahkan mati dalam kondisi menggenaskan. Jung Il-ryong yang sedang tertegun menyaksikan pemandangan yang mengerikan tersebut, tiba-tiba menyadari sedikit aliran aura kematian milik Secret Demon Queen dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti jejak aura tersebut. Apakah yang akan terjadi dengan Chun Hajin selanjutnya? Saksikan hanya di Teman Baca.